saya mau tanya dok, menurut dokter sendiri, ada apa sih sama COVID ini kok sampai segede gini? Ini dari kacamata dokter. Namanya juga pandemi, Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dokter Siti Fadila. Iya, betul. Ya, dan Dokter Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa, Pak? Vaksin. Itu kan tujuannya utama. Jadi gini Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya Pak. Ini saya sudah kirim materi, sampai jungkir balik, enggak paham-paham juga. Ini tadi kayak barusan telepon, ada dokter gigi, dokter Omar ya. Saya jelasin Pak paham, makanya saya bilang yang paham penjelasan saya, dokternya berarti IQ-nya di atas 200, kecuali dokter Tirta. Ya, memang benar, Ibu Louis ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat, Dr. Daeng, dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK, yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam organisasi profesi ID. Ingat, Ibu Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Poin ketiga mengenai Ibu Louis. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi, baik menjadi relawan ataupun praktek. Poin keempat, Ibu Louis sudah mendapatkan dokumentasi di berbagai laman media sosialnya sebelum dihapus, kedapatan menghina dan memaki, menggunakan kata kotor dan kasar kepada beberapa dokter, seperti Dokter Ninggar, Dokter Dewa, Profesor Ahmad Zubairi, Dokter Daeng, Dokter Adib, Dokter Pukovisa, saya sendiri, Dokter Adam, dan sebagai lainnya. Ibu Louis ada bukti saya sudah mengcapture beliau memaki-maki teman-teman dokter. Kenapa PPD Pusat mengundang? Karena statement Ibu Louis telah dirasa menyebabkan false information. Ibu Louis juga menantang ID Pusat untuk mengajak debat ilmiah. Jadi, fungsi PPD Pusat adalah meminta Ibu Louis mengklarifikasi di kantor PPD Pusat minggu depan. Ibu Louis ini dari dulu tidak dilaporkan dikarenakan kami mengira dia fake account, domisili tidak jelas, tempat tinggal tidak jelas. Kehadiran dia di sebuah acara televisi akan membuat kita semakin jelas niat dan tujuan. Sehingga Ibu Louis diharap mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan statementnya di hadapan kantor PPD Pusat secara ilmiah di hadapan para ahli. Jika informasi yang disebarkan Ibu Louis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi tersebut bisa dikategorikan sebagai kebohongan. Sehingga PPD Pusat bisa mempertimbangkan untuk mengurus dan memproses secara hukum.